Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang angka indeks. Jadi apa itu angka indeks? Angka indeks itu adalah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang nanti dibandingkan dengan tahun dasar. Ya. Di angka indeks itu ada yang namanya angka indeks relatif sederhana. Jadi angka indeks ini itu digunakan ketika kasusnya barangnya itu hanya satu. Jadi kalau ada case, ada soal, barangnya hanya satu, kalian gunakan rumus angka indeks relatif sederhana. Jadi ada tiga, ada indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Kalau mau cari indeks harga, berarti harga pada tahun ke N dibagi dengan harga pada tahun dasar dikali 100%. Untuk mencari indeks kuantitas, rumusnya sama seperti indeks harga, bedanya hanya dirubah dari harga menjadi kuantitas. Berarti kuantitas pada tahun ke N dibagi dengan kuantitas pada tahun dasar dikali 100%. Nah, untuk mencari indeks nilai, yaitu harga dikali kuantitas pada tahun ke N dibagi dengan harga dikali kuantitas pada tahun dasar kali 100%. Kita langsung masuk ke contoh kasus. Jadi tabel di bawah ini itu menunjukkan harga dan kuantitas barang X tahun 2000 dan tahun 2009. Jadi soal ini ternyata barangnya hanya ada satu, berarti kita menggunakan rumus yang tadi. Tentukan besarnya indeks harga, kuantitas, dan indeks nilai barang X tahun 2009 dengan tahun 2000 sebagai tahun dasar. Oke, berarti kita coba cari satu persatu. Kita coba cari indeks harga terlebih dahulu. Apa tadi rumusnya indeks harga? Indeks harga sama dengan harga tahun ke N dibagi harga tahun dasar. Berarti harga tahun 2009 ini dibagi dengan harga tahun dasar yaitu 2000. Berarti 85 dibagi 60 kali 100% hasilnya ketemu 141,67%. Nah, indeks harga barang X tahun 2009 dengan tahun dasar 2000 adalah 141,67%. Nah, angka indeks ini memberikan informasi bahwa selama periode tahun 2000 sampai 2009, harga barang X mengalami kenaikan sebesar 41,67%. Dapat dari mana? Yaitu tadi, 141 dikurangi 100%. Kemudian kita cari lagi indeks kuantitas. Berarti rumusnya kuantitas tahun ke N dibagi kuantitas tahun dasar. Berarti 300 dibagi 240 ketemu hasilnya 125. Berarti jadi indeks kuantitas barang X tahun 2009, tahun dasarnya 2000 adalah 125%. Artinya 25 kuantitas barang X mengalami kenaikan sebesar 25%. Indeks nilai. Berarti kita harus cari HN kali KN dibagi H0 kali K0. Berarti masukkan 85 kali 300 dibagi 60 kali 240. Ketemu hasilnya 177,808%. Artinya indeks nilai barang X tahun 2009, tahun dasar 2000 adalah 177,08%. Nah, selama periode 2000 sampai 2009, nilai barang X mengalami kenaikan sebesar 77,08%. Nah, bagaimana kalau barangnya itu lebih dari satu? Berarti nanti kalian menggunakan angka indeks agregat. Ya, jadi rumusnya itu sama, cuman bedanya di sini nanti ada sigma. Jadi kalian jumlahkan terlebih dahulu. Misalnya IH ya, kita mau nyari IH nih. Indeks harga agregat. Berarti nanti sigma HN artinya kita lihat harga tahun ke N-nya, kemudian kita jumlah terlebih dahulu, baru dimasukkan ke rumus. Ya, baru kita substitusikan. Sama juga, ini sigma harga tahun dasar kali 100%. Yang untuk indeks kuantitas agregat juga sama, kita jumlahkan dulu kuantitas tahun ke N, kemudian dibagi dengan jumlah dari kuantitas tahun dasar kali 100%. Indeks nilai juga sama, kita jumlah nanti HN kali KN-nya untuk semua barang, karena kan barangnya lebih dari satu. Jadi
Barang misalnya barang A punya harga tersendiri, barang B punya harga tersendiri. Nanti kita jumlah itu semua. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh kasus biar lebih jelas maksud dari rumusnya. Jadi ini ada kasus, ada barang X, Y, Z. Di mana di sini kita punya data ada 2 tahun, yaitu tahun 2000 dan tahun 2009. Jadi ini adalah harga untuk tahun 2000 dan 2009, ini adalah kuantitas tahun 2000 dan 2009. Disuruh mencari indeks harga agregat, indeks kuantitas agregat, dan indeks nilai agregat. Kita coba cari satu persatu. Berarti di sini untuk mencari indeks harga agregat, kita butuh jumlah dari harga. Baik harga tahun ke N maupun harga tahun dasar. Jadi nanti ini harga X, harga Y, harga Z kita jumlah, kita total. Ada di sini. Sama juga kuantitasnya. Ini semua kita total. Ketemu totalnya. Setelah itu, untuk mencari indeks nilai, kita butuh HN kali KN, kita butuh H0 kali K0. Berarti itu juga kita cari. Ya. Yang kita butuhkan apa? Kita butuhkan totalnya. Kan ada sigma tuh. Bukan ini yang kita butuhkan, tapi totalnya. Nah, jadi yang baris paling bawah ini total itulah yang kita butuhkan untuk mencari indeks harga agregat, indeks kuantitas agregat, dan indeks nilai agregat. Oke, kita mulai dari indeks harga agregat. Berarti rumusnya adalah sigma harga tahun ke N, berarti kita pakai 2009 dibagi sigma harga tahun dasar yaitu 2000. Berarti yang kita masukkan adalah dua nilai ini. Berarti 4.800 dibagi 4.200 kali 100%. Ketemu hasilnya 114,29%. Penjelasannya sama seperti yang tadi. Berarti indeks harga agregat barang X, Y, Z. Karena barangnya ada banyak disebutkan semua. Barang X, Y, Z tahun 2009 dengan tahun dasar 2000 adalah 114,29%. Artinya, selama periode tahun tersebut, harga barang X, Y, Z mengalami kenaikan sebesar 14,29%. Kemudian kita cari indeks kuantitas agregat. Berarti sigma K 2009 dibagi penjumlahan kuantitas untuk tahun dasar. Berarti yang kita gunakan adalah yang ini. Ya, 18 dan 25. Jadi kuantitas, jumlah dari kuantitas 2009, 25, masukin, substitusikan, berarti 25 dibagi 18 kali 100%, ketemu hasilnya 138,9%. Interpretasinya sama seperti yang tadi. Ya, ini ya, berarti kuantitas agregat barang X, Y, Z tahun 2009, tahun dasarnya 2000 adalah 138,9%. Artinya kenaikannya sebesar 38,9%. Indeks nilai agregat. Oke, yang kita butuhkan nilai yang mana nih? Berarti rumusnya sigma HN kali KN dibagi sigma H harga tahun 2000 dikali kuantitas tahun 2000 kali 100%. Nah, berarti yang kita gunakan adalah ini. Ya. Kita masukkan ke rumus. Tinggal langsung dimasukkan aja, nggak perlu dihitung lagi karena di sini sudah kita hitung di tabel. Langsung masukkan 31440 20400 kali 100% sama dengan 154,12%. Artinya indeks, ini bukan kuantitas ini ya, ini nilai. Indeks nilai agregat barang X, Y, Z tahun 2009 dengan tahun dasar 2000 adalah 154,12%. Artinya selama periode ini kuantitas nilai dari barang X, Y, Z itu mengalami kenaikan sebesar 54,12%. Oke, diperhatikan ini bukan kuantitas tapi nilai. Nah, selanjutnya ada lagi nih namanya angka indeks tertimbang. Jadi angka indeks tertimbang itu dia berusaha memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Karena pada dasarnya setiap produk itu punya utilitas yang berbeda. Jadi utilitas dari setiap produk seperti tadi contohnya X, Y, Z itu pasti berbeda-beda. Makanya harus diberikan bobot
penimbang. Jadi agar bisa membedakan dari produk-produk tersebut. Sehingga muncul rumus baru yang dikenal dengan indeks last payers dan indeks pasce. Nah, kenapa namanya seperti ini? Karena penemunya itu namanya itu. Jadi indeks last payers itu ditemukan oleh si last payers. Indeks pasce itu penemunya adalah pasce. Seandainya penemunya indeks Sucipto gitu ya, berarti namanya indeks Sucipto. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode last payers. Jadi pada metode ini yang digunakan sebagai penimbang itu adalah harga P, price, dan kuantitas pada tahun dasar. Jadi nanti rumusnya sama, tapi nanti dikalikan dengan harga atau kuantitas pada tahun dasar. Misalnya kita mau cari indeks last payers harga. Berarti nanti penimbangnya itu adalah kuantitas pada tahun dasar. Nah, kalau kita mau cari indeks last payers kuantitas, nanti penimbangnya itu adalah harga. Jadi kebalikannya ya. Kalau kita mau nyari harga, penimbangnya kuantitas pada tahun dasar. Kalau kita mau nyari kuantitas, penimbangnya harga pada tahun dasar. Jadi rumus indeks last payers harga yaitu sigma dari harga tahun ke N dikali dengan ini penimbangnya. Ya. Kemudian sigma harga tahun dasar dikali dengan penimbangnya. Dikali 100%. Sama juga yang kuantitas. Ya, kita coba masuk ke contoh kasus. Ini kasus yang sama seperti di atas. Kita disuruh cari indeks last payers, harga dan kuantitas. Oke, berarti kita butuh 3 nilai ini. HN kali K0, KN kali H0, dan H0 kali K0. Karena itu yang ada di rumus. Ya, kita butuh nilai ini. Kita cari satu persatu. HN kali K0. Berarti HN-nya yang mana ini? HN-nya yang ini, 2009. Berarti 840, 2400, 1560 dikali dengan K0. K0-nya yang ini. Berarti 840 kali 10. Hasilnya berapa? Tulis sini. 2400 kali 2 hasilnya 4800. 1560 kali 6 hasilnya sekian. Ya, setelah itu kita cari ini juga KN kali H0. KN-nya berarti yang ini. 1438. H0-nya berarti yang ini 800, 2000, 1400 dikalikan ketemu hasilnya ini. Sama juga yang ini H0 kali K0 berarti H0 yang ini, K0 yang ini. Ketemu hasilnya ini. Nah, yang kita butuhkan adalah, ingat di rumus ada sigma, yang kita butuhkan adalah jumlahnya. Nanti kita jumlahkan. Nah, yang kita butuhkan adalah ini. Jadi 22560 sampai 2040 inilah yang kita butuhkan untuk mencari indeks last payers. Oke, kita coba cari yang indeks last payers harga. Berarti rumusnya kita masukkan sigma dari H harga tahun ke N dikali penimbangnya kuantitas tahun dasar, terus harga tahun dasar dikali dengan kuantitas tahun dasar dikali 100% ini ya. Berarti yang kita masukkan dalam persamaan atau rumus ini adalah yang ini ya, 2 ini. Langsung masukkan aja kali 100% sama dengan ketemu hasilnya 110,59%. Interpretasinya sama. Berarti indeks last payers harga barang X, Y, Z tahun 2009, tahun dasar 2000 adalah 110,59%. Berarti kenaikannya 10,59%. Oke, selanjutnya kita cari yang kuantitas. Rumusnya ini berarti kuantitas tahun ke N dibagi kuantitas tahun dasar dikalikan dengan penimbangnya adalah kuantitas harga tahun dasar. Nanti yang kita masukkan adalah 2 nilai ini. Langsung masukkan aja ke rumus. 28400 dibagi 20400 ketemu hasilnya 110,59%. Artinya indeks last payers kuantitas barang X, Y, Z tahun 2009, tahun dasar 2000 adalah 110,59%. Artinya selama periode 2000 sampai 2009,
itu mengalami peningkatan untuk barang X, Y, Z sebesar 10,59%. Nah, tadi adalah metode Les Payres. Nah, bagaimana untuk metode Pasce yang ditemukan oleh orang yang bernama Pasce ini? Jadi dia menggunakan, kalau Les Payres tadi menggunakan harga dan kuantitas pada tahun dasar, kalau Pasce dia menggunakan harga dan kuantitas pada tahun ke N. Jadi misalnya contoh yang tadi berarti kita gunakan penimbangnya adalah tahun 2009. Jadi rumusnya sama, bedanya hanya di penimbang. Jadi kalau mau cari indeks harga berarti jumlah dari harga ke N dibagi harga tahun dasar dikalikan penimbangnya itu adalah kuantitas tahun ke N. Sama ini penimbangnya adalah harga tahun ke N. Oke, ini contohnya. Jadi contoh yang sama kita selesaikan menggunakan indeks Pasce. Jadi kita butuh 4 nilai ini. Bukan 4 nilai sebenarnya, 3 nilai. Saya buat seperti ini biar kalian nggak bingung. Jadi di sini ada kepala kolom HN kali KN. Di sini KN kali HN. Ini sebenarnya sama saja ya. Cuman karena di rumus itu urutannya seperti ini, saya buat aja lah semuanya biar nanti kalian nggak bingung. Sebenarnya hasil ini maupun hasil ini itu sama-sama bisa digunakan untuk kedua rumus tersebut. Berarti HN kali KN. HN itu yang ini, HN yang 2009, KN-nya juga yang kuantitas 2009. 840 kali 14 sekian, ketemu hasilnya, terus kalikan ya. Kemudian H0 kali KN. H0 berarti harga tahun dasar, berarti harga tahun 2000, 800, 2000, 1400. Kali KN, KN-nya yang 2009. Dikalikan ketemu hasilnya sekian. Sama ini juga KN kali HN. Berarti K 2009 dikali H 2009, ketemu hasilnya sekian. Kemudian K tahun dasar, kuantitas tahun dasar dikali harga tahun ke N. Ini ya, ketemu hasilnya sekian. Ingat di rumus yang kita butuhkan adalah sigmanya, jumlahnya. Nah, berarti inilah yang kita pakai, yang baris paling bawah ini ya. Oke, kita langsung coba cari satu persatu. Indeks Pasce harga. Rumusnya kita masukkan, harga tahun ke N dibagi harga tahun dasar dikali penimbangnya. Penimbangnya adalah kuantitas tahun ke N. Kita masukkan, berarti yang kita masukkan adalah yang ini. Ya. Jumlah dari HN kali KN dan jumlah H0 kali KN. Langsung masukkan aja ke rumus. Berarti 31440 dibagi 28400 kali 100% ketemu hasilnya 110,7%. Artinya indeks Pasce harga barang X, Y, Z tahun 2009, tahun dasar 2000 adalah 110,7%. Berarti selama periode 2000 sampai 2009, harga barang X, Y, Z itu mengalami kenaikan sebesar 10,7%. Selanjutnya kita cari indeks Pasce kuantitas. Berarti rumusnya adalah kuantitas tahun ke N dibagi kuantitas tahun dasar dikali penimbangnya. Penimbangnya adalah harga pada tahun ke N. Sudah kita cari di tabel, berarti yang kita masukkan adalah yang ini. Jumlah dari KN kali HN, jumlah dari K0 kali HN. Dimasukkan ke rumus, nanti ketemu hasilnya 139,36%. Artinya indeks Pasce kuantitas barang X, Y, Z tahun 2009, tahun dasar 2000 adalah 139,36%. Artinya selama periode ini mengalami harga barang, kuantitas barang X, Y, Z mengalami peningkatan sebesar 39,36%. Nah, rumus yang ditemukan oleh Les Payres dan Pasce ini dicoba untuk disempurnakan kembali. Oleh siapa? Oleh si Fisher dan Drobich. Ya, jadi ada dua penemu baru ini, si Fisher dan Drobich. Si Fisher bilang,
Kalau kita mau hitung indeks agregat, nah kita kan dari tadi kan menghitung indeks agregat ya, karena barangnya lebih dari satu. Itu akan lebih baik ketika kita memadukan antara hasil dari kedua ini, yaitu indeks Las Peres dan indeks Pasque. Di mana menurut dia, nanti kita menghitungnya caranya akar dari IL kali IP. IL itu indeks Las Peres dan indeks Pasque. Nah, kalau menurut si Drobich, seandainya hasilnya itu berbeda jauh, nilai dari indeks Las Peres dan indeks Pasce itu berbeda jauh, lebih baik nanti itu dibagi atau dirata-rata. Jadi indeks Las Peres ditambah dengan indeks Pasce dibagi 2. Itu adalah pendapat yang menyempurnakan rumus yang ditemukan oleh indeks Las Peres dan Pasce. Kalau caranya gampang ya, tinggal nanti kalian akarkan atau kalian bagi 2. Nah, indeks dalam perekonomian itu digunakan di beberapa hal. Misalnya, contohnya ada yang disebut dengan indeks harga konsumen atau IHK. Nah, jadi IHK ini sendiri itu juga digunakan untuk menghitung beberapa hal seperti untuk menghitung inflasi, dia menggunakan IHK, menghitung pendapatan real, menghitung daya beli, menghitung penjualan real, dan lain-lain. Dan di ekonomi juga ada yang namanya indeks harga perdagangan besar IPHB, dan dalam dunia pertanian indeks dalam dunia pertanian itu juga diberi istilah khusus karena negara kita itu kayak akan pertanian, ada yang namanya indeks harga yang diterima oleh petani atau disingkat IT, kemudian indeks harga dibayar petani atau disingkat IB. Kemudian ada juga indeks nilai tukar petani, NTP, dan indeks produktivitas, dan indeks-indeks yang lain. Ada banyak sekali indeks-indeks, istilah-istilah dalam dunia perekonomian. Oke, materi yang saya sampaikan tadi bisa kalian baca di bukunya Suharyadi dan Purwanto. Halaman berapa saya lupa tuh ya, halaman 100-an, 160-an kalau nggak salah. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.